Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi warga jemaat. Biarlah perjumpaan kita dalam kebaktian minggu ini semakin mempererat persekutuan kita. Kebaktian minggu di masa normal baru atau adaptasi kebiasaan baru hari ini menggunakan tata kebaktian model 3. Jemaat dapat mengikuti proses kebaktian sesuai panduan pada layar proyektor. Untuk ketertiban dan hikmatnya kebaktian, dimohon untuk tidak mengaktifkan nada dering alat komunikasi. Mengikuti kebaktian dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan mencuci tangan, menggunakan masker, pengukuran suhu tubuh, mengisi daftar hadir, menjaga jarak, tidak berkerumun, dan segera pulang setelah kebaktian selesai. Sebelum kita masuk dalam kebaktian, terlebih dahulu akan disampaikan pokok-pokok warta jemaat. Warta jemaat Minggu 16 Agustus 2020. Pelayan firman pada pagi ini, Pendeta Har Cesar Valentino. Jadwal kebaktian minggu untuk minggu depan. Kebaktian sesi 1 dilaksanakan pada pukul 8 sampai 9, dihadiri oleh warga jemaat wilayah Kadipaten 2 dan wilayah BCA Majalengka. Kebaktian sesi 2 dilaksanakan pukul 10 sampai dengan 11, dihadiri oleh warga jemaat wilayah Kadipaten 1 dan wilayah Gunung Sari. Jemaat diharapkan dapat hadir 15 menit sebelum kebaktian dimulai. Kebaktian komisi kategori A. Kebaktian anak sekolah minggu atau sekolah minggu dilaksanakan 1 bulan 1 kali secara daring pada minggu keempat. Syuting akan dilaksanakan pada hari ini jam 12 siang bertempat di ruang konsistori lama. Kebaktian kaum muda remaja pada hari Sabtu 22 Agustus 2020 jam 6 sore dilayani oleh Penatua S. Sigalingging, Liturgos Saudari Elizabeth Sibarani. Kebaktian dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kebaktian syukur HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Kebaktian syukur HUT ke-75 kemerdekaan RI akan dilaksanakan besok 17 Agustus 2020 jam 10 pagi. Prosesi HUT ke-75 RI akan dilaksanakan sebelum kebaktian syukur. Kebaktian tetap menerapkan protokol kesehatan. Jemaat diharapkan dapat hadir 15 menit sebelumnya. Katekisasi. Katekisasi persiapan CD dilaksanakan setiap hari Jumat jam 6 sore bertempat di ruang konsistori. Kiranya para katekisan dapat hadir tepat pada waktunya. Persembahan jemaat yang masuk periode 9 Agustus sampai 15 Agustus 2020. Kolekte minggu yang lalu Rp2.972.000. Persembahan untuk pembangunan Rp1.142.000. Persembahan bulanan Rp2.040.000. Persembahan syukur atas nama keluarga Bapak B. Sianturi Borudalimunte Rp1.000.000. Keluarga Bapak J. Purba Borunababan Rp400.000. Iuran santunan kedukaan yang masuk Rp120.000. Jumlah seluruh persembahan yang masuk sebesar Rp7.674.000. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan yang diberikan. Posisi keuangan kas jemaat periode Juli 2020. Saldo awal bulan Juli 2020 sebesar Rp17.055.825. Pemasukan bulan Juli Rp24.261.000. Pengeluaran bulan Juli Rp23.203.600.
rupiah. Saldo akhir bulan Juli 2020 sebesar 18.093.207 rupiah. Demikian warta jemaat hari ini. Bila Bapak Ibu, saudara-saudari ada keperluan atau menghendaki pelayanan selanjutnya, silakan menghubungi majelis jemaat seusai kebaktian. Mohon maaf apabila ada kesalahan cetak penulisan kata dan nama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang kasih, sebelum kita masuk dalam kebaktian kita, marilah kita mengambil saat teduh. Mari kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju kehadiran Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tegadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakkanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkaian kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Jemaat Tuhan, dengarkanlah nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini yang diambil dari Injil menurut Matius pasal 15 ayat 28 yang mengatakan demikian.
Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jemaat Tuhan, Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendaknya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya. Sesama dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itu Allah memanggil kita manusia berdosa ini untuk datang mendekat kepadanya agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerahnya. Marilah kita datang mendekat dengan mengakui segala dosa kita di hadapan dan di hadirat Allah melalui saat teduh dan melalui pribadi kita. Ya Tuhan, kami datang kepada Engkau dengan penuh kesadaran bahwa seringkali sengaja maupun tidak sengaja kami menyakiti hati Engkau ya Allah. Kami menyakiti hati sesama kami melalui perkataan, melalui perbuatan, bahkan melalui pikiran kami. Kami mengucap syukur untuk setiap anugerah pengampunan yang senantiasa Engkau nyatakan kepada kami. Karena melalui Engkau, pengampunan diberikan kepada kami. Oleh sebab itu kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat di dalam kehidupan ini, di dalam pribadi kami. Inilah pengakuan kami ya Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yeah.
berbahagia kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah. Sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya. Sebagaimana firman Allah menyatakan, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku. Dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Maka jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dan kita menyerahkan diri kita ke dalam hidup baru. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersukacita. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami. Karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Jemaat Tuhan, kita akan merenungkan sabda Tuhan. Kita persiapkan pembacaan Alkitab pada kebaktian minggu hari ini. Injil menurut Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayat 28. Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayat 28. Jika kita sudah menemukan bagian tersebut, kita akan mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Kita memohon Tuhan agar kita ditolong untuk memaknai sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, firman Tuhan bagi kami adalah sebuah pedoman dalam kehidupan kami. Bukan hanya pedoman bagi keseharian kami, pribadi kami, tetapi juga pedoman iman percaya kami. Firman Tuhan yang senantiasa membentuk iman kami, firman Tuhan yang senantiasa melatih iman kami di tengah-tengah kehidupan ini. Walaupun kami menyadari bahwa kehidupan ini tidak seindah, tidak semudah yang mungkin kami katakan dan pikirkan. Tetapi di dalam kondisi tersebut, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah permasalahan kehidupan kami mau iman kami tetap teguh. Iman percaya kami tetap mengarah kepada Tuhan. Walaupun kami bergumul dengan iman ini terkadang ya Tuhan, tetapi biarlah iman ini tetap tertuju kepada Engkau. Pengharapan ini tetap diletakkan hanya di dalam Tuhan. Maka sebuah sukacita bagi kami ketika kami diberikan kesempatan bersama-sama untuk merenungkan kabar baik Tuhan. Maka dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh keterbatasan
kami meminta dan memohon kepada Engkau ya Allah, berfirmanlah bagi kami, karena kami siap sedia merenungkannya, dan ajar kami untuk senantiasa siap untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan ini melalui pribadi kami. Bersabdalah, berfirmanlah ya Tuhan, inilah kami, demi Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami menyampaikan doa permohonan ini. Amin. Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayat 28. Saya akan membacakannya Bapak Ibu Saudara bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Beginilah Injil Yesus Kristus. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Berbahagialah setiap orang yang dengar firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saya akan menyebutkan sebuah nama. Bapak Ibu Saudara tebak kira-kira siapa dia? Namanya adalah Muhammad Aska Fikri. Ada yang pernah mendengar namanya? Dan ada yang tahu siapa dia? Muhammad Aska Fikri. Gak ada yang tahu namanya. Kita lihat gambarnya. Kalau ini tahu Bapak Ibu Saudara? Hah? Yang mana ya? Bapak Ibu Saudara, kita mungkin sebagian besar di sini tahu gambar ini, ada videonya di-upload sama Presiden Jokowi di channel YouTube-nya kalau saya tidak salah. Bapak Ibu Saudara boleh cek. Dan ada yang menarik dari kisah atau kejadian pada saat itu. Ini anak ini bernama Muhammad Aska Fikri. Dia adalah salah satu santri di pondok pesantren Api Tegalrejo di daerah Magelang. Dan pada saat itu Presiden Jokowi datang ke pondok pesantren tersebut, kunjungan kerja. Dan biasa di momentum-momentum kunjungan
Pak Jokowi selalu bawa sepeda yang akan dibagi-bagikan kalau bisa menjawab pertanyaannya. Tapi saya hari ini tidak akan bagi-bagi sepeda, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, ada yang menarik. Kalau ketika Pak Jokowi menyampaikan siapa yang mau maju ke depan, pada saat itu semua santri tunjuk tangan. Semua beramai-ramai berbondong-bondong untuk mendapatkan sepeda. Dan salah satu yang beruntung adalah si Muhammad Aska Fikri ini. Lalu dia maju ke depan dengan kepolosannya. Bapak Ibu Saudara, ingat apa yang diajukan oleh Pak Jokowi? Pertanyaan yang seperti apa? Ada yang tahu? Apa pertanyaannya? Lupa. Pertanyaannya pada saat itu, sebutkan nama 3 menteri. Gak usah nama lengkap, gak apa-apa. Yang penting nama panggilannya aja. 3 orang, 3 nama sebutkan. Apa yang disebutkan oleh sang anak? Pertama, Megawati. Wah, pada ketawa semua. Yang kedua, Ahok. Yang ketiga, Prabowo, dan jadi menteri sekarang. Jawabannya salah. Tetapi Pak Jokowi pada saat itu, ya udah silahkan ambil sepedanya, dan dia sangat senang sekali. Bapak Ibu Saudara, apa yang mau kita potret dalam kejadian tersebut? Kalau berbicara pertanyaan dan jawaban, ini nggak sinkron, ini salah. Jawabannya salah. Tetapi apa yang membuat Pak Presiden yang menggerakkan hatinya untuk ya sudah ambil sepedanya? Apa yang memampukan dia untuk memberikan sepeda itu walaupun jawabannya salah? Apa yang memampukan sang anak dengan begitu percaya dirinya untuk maju ke depan? Satu, Bapak Ibu Saudara, keyakinan. Kalau berbicara jawaban, sekali lagi salah. Tetapi anak ini begitu yakin, begitu pede, begitu percaya diri. Dia datang diunjuk begitu beruntung, padahal lawannya semua tunjuk tangan. Kalau berbicara tentang lawan rebut-rebutan pada saat itu, tetapi dengan kepercayaan dirinya, dia tidak tahu pertanyaan apa yang akan diajukan kepada dirinya, dan mungkin dia tidak bisa menjawab, dan benar dia tidak bisa menjawab, tapi keyakinan dia yang memampukan dia untuk datang ke depan. Dan Bapak Ibu Saudara, ini potret yang membawa kita pada pembacaan teks kita pada pagi hari ini, seorang perempuan Kanaan. Seorang perempuan Kanaan yang tinggal di daerah Tirus dan Sidon. Bapak Ibu Saudara, Tirus dan Sidon saat ini itu terletak di sebuah negara yang kemarin baru meledak gudangnya di daerah Lebanon. Yesus keluar dari Yerusalem menuju daerah tersebut. Artinya ketika Yesus datang ke daerah ini bukan tempat tinggal dan konteks orang Yahudi. Ingat, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang di luar mereka, apalagi orang bagian utara. Kenapa? Karena orang Yahudi menganggap di luar mereka adalah goyim. Goyim, Bapak Ibu Saudara, bahasa Ibrani. Kalau bahasa Arabnya itu kafir. Bagi orang Yahudi di luar mereka adalah goyim, bukan bagian dari komunitas. Orang lain berada di luar dari komunitas mereka. Dan Yesus tahu konteks itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan penting adalah kenapa Yesus justru mengarahkan perjalanan pelayanannya ke daerah yang goyim itu, tempat-tempat orang kafir menurut orang Yahudi. Ini
Ini pertanyaan penting Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang ingin dikatakan melalui teks ini adalah bagaimana Yesus mengarahkan keselamatannya bukan hanya bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, tetapi di luar itu keselamatan itu tersedia bagi perempuan Kanaan, bagi anaknya, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat teks ini, sang ibu perempuan Kanaan ini begitu tegar karena anaknya dijelaskan sudah kesurupan, dan bukan hanya sekali dua kali, tetapi ini penyakit yang begitu panjang. Lihat karakter seorang ibu yang datang demi anaknya. Dia datang kepada Yesus, dia memohon kepada Yesus dengan memanggil, "Kasihanilah aku Tuhan, anak Daud." Kenapa perempuan ini memanggil Yesus anak Daud, Bapak Ibu Saudara? Kenapa bukan anak Yusuf? Karena kan bapaknya Yusuf begitu ya. Kenapa anak Daud? Minimal kenapa gak memanggil Yesus anak Maria? Karena ibunya Maria. Tetapi kenapa anak Daud? Kenapa bukan bapak moyangnya yang lain? Satu hal yang penting, kalau kita baca Perjanjian Lama, Yesus seringkali dikatakan bahwa ia adalah Mesias yang lahir dari keturunan Daud. Makanya orang Israel, orang Yahudi sangat memegang itu. Tetapi bayangkan seorang perempuan Kanaan yang bukan Yahudi, yang bukan Israel, yang memiliki keyakinan yang sangat begitu kuat bahwa Yesus adalah Mesias, anak Daud itu. Segitu Yesus masih mengacukannya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi lihat keteguhan, keyakinan sang ibu. Apa yang Yesus katakan tidak patut. Kalau anjing, Bapak Ibu Saudara, kata anjing di sini ini dalam arti anjing yang di rumah, Bapak Ibu Saudara, bukan anjing liar yang berkeliaran di mana-mana, tetapi ini anjing peliharaan, anjing rumah, anjing yang juga disayangi, anjing yang juga diberikan makan oleh tuannya. Apakah Yesus merendahkan, mengecilkan sang perempuan Kanaan ini? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca sekilas seolah-olah Yesus mengatakan perempuan itu sebagai anjing. Karena ingat konteks orang Yahudi di luar mereka menganggap bahwa selain Yahudi adalah anjing. Bayangkan bangsa ini betapa eksklusifnya, Bapak Ibu Saudara. Makanya jangan jadi orang yang eksklusif, tetapi yang inklusif. Bayangkan perempuan ini bukan dalam Yesus, bukan dalam rangka menghina, tapi Yesus melihat konteks pada saat itu. Yesus menguji kesabaran sang ibu. Tetapi jawaban sang ibu apa, Bapak Ibu Saudara? Walaupun aku anjing, seolah-olah berkata begitu ya. Walaupun aku anjing, anjing pun dapat memakan remah-remah bekas sang tuan. Ini sebuah pengharapan, sebuah keyakinan. Walaupun Yesus mengatakan keselamatan, anugerah, berkat hanya mungkin untuk tuan, hanya mungkin untuk orang Yahudi, tetapi sang perempuan mengatakan di luar mereka bolehlah aku menerima sedikit saja, sedikit harapanku, sedikit berkat untukku, sedikit berkat anugerah untuk anakku. Tolong Tuhan sembuhkan anakku. Ia merasa sebenarnya tidak layak, Bapak Ibu Saudara. Sama halnya dengan kita sebenarnya di hadapan Tuhan, betapa kita tidak layaknya.
Tetapi apa yang Yesus sampaikan kepada perempuan tersebut di tengah keteguhannya, di tengah imannya, ayat 28 yang menjadi nas pembimbing kita, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan iman yang besar. Kalau kita baca Alkitab, itu hanya 2 kali. Pertama, kepada perempuan Kanaan. Kedua, kepada seorang perwira Romawi. Hanya 2 kali. Dan itu dua-duanya sekali lagi bukan dari kalangan orang Yahudi dan bukan dari kalangan Israel. Lihat keselamatan anugerah yang dinyatakan kepada Kristus, kepada semua orang. Tetapi yang menjadi sorotan kita, Bapak Ibu Saudara, ini tentang iman. Iman yang seperti apa yang dimiliki oleh seorang perempuan Kanaan ini. Iman yang dibenarkan oleh Tuhan. Kalau berbicara iman seorang perempuan Kanaan seperti itu, yang sampai menarik perhatian Kristus, rasanya saya juga ingin memiliki iman yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Iman yang menarik perhatian Kristus, iman yang tertuju kepada Kristus, iman yang dibenarkan, walaupun tantangannya tidak mudah beriman itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara lihat, iman ini tidak dinyatakan hanya kepada Kristus melalui dirinya, iman yang dinyatakan kepada Tuhan, tetapi iman ini juga tertuju kepada siapa? Anak sang perempuan Kanaan. Bayangkan, yang beriman siapa, yang sembuh siapa? Kan gak masuk logika, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sakit begitu ya, kita beriman, ya Tuhan semoga saya sembuh, harapan, lalu kita sembuh. Oh jelas kita yang beriman. Tapi bayangkan iman seorang perempuan, seorang ibu yang juga berdampak kepada anaknya. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara adalah orang tua, maka arahkanlah juga iman itu kepada anak-anak Bapak Ibu Saudara. Iman yang dinyatakan, tapi iman yang juga diaminkan bagi orang lain. Iman yang tertuju kepada Tuhan bukan hanya bagi diri sendiri kita, tetapi boleh berdampak bagi orang lain. Iman yang menghantarkan kita kepada kehidupan, bukan iman yang membawa kita kepada kematian. Ini di pandemi, masa pandemi gini Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang kuat iman. Saking kuat imannya, berani kemana-mana, gak usah pakai masker, gak usah cuci tangan, sama virus aja kok takut. Yang penting iman kita kuat. Toto ketular. Dia nggak tahu dalam kondisi ini harus kuat iman, tetapi juga harus kuat imun. Iman yang itu kan membawa kita kepada kematian. Dan Tuhan tidak mengharapkan itu. Iman kita harus membawa kita kepada kehidupan. Berani pakai masker, berani cuci tangan. Itu iman, Bapak Ibu Saudara. Iman yang berdampak bagi orang lain. Semakin beriman, semakin berdampak bagi sesama kita. Mari kita terjemahkan iman itu melalui setiap perkataan, melalui setiap pikiran, hati, dan perbuatan kita, sehingga orang lain dapat merasakan kehadiran Kristus melalui iman, melalui pribadi kita di dalam kehidupan ini. Betapa bersyukurnya sang anak mempunyai ibu yang sangat begitu beriman, teguh, tidak tergoyahkan. Iman yang memiliki pengharapan, iman yang mempunyai keyakinan. Bapak Ibu Saudara, ada yang menarik.
dari kisah yang tadi, Muhammad Aska Fikri, ternyata sekarang dia sudah tidak menempuh ilmu lagi di pondok pesantren itu. Kenapa? Karena dia tidak memiliki biaya untuk tetap sekolah di sana. Dia membantu ayahnya yang kerjanya serabutan, dia tinggal bersama neneknya. Dan sepedanya yang ia dapatkan itu diberikan kepada ayahnya. Dan konon sekarang, bukan konon, kenyataan, sepeda itu digadaikan ke saudaranya untuk kebutuhan sehari-hari. Ingat di awal, keyakinan dia, keyakinan anak yang polos ini, dia nyatakan kepada orang lain, kepada orang tuanya. Dia berani yakin, berani hidup bagi orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara, jadilah seorang perempuan Kanaan. Iman yang teguh, tapi iman yang mengarah kepada Tuhan, dan iman yang mengarah kepada orang lain, sehingga orang lain merasakan berkat Tuhan melalui kehadiran, melalui iman Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya Jemaat Tuhan, mari kita menyampaikan syafaat kita dan kita akhiri syafaat tersebut dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau memiliki iman seperti seorang perempuan Kanaan yang begitu yakin, yang begitu percaya akan anugerah keselamatan dan pertolongan Tuhan. Dan itu berdampak bagi anaknya, berdampak bagi orang lain. Biarlah Tuhan, meskipun kami bergumul dengan iman percaya kami, tapi iman percaya kami tetap teguh diletakkan hanya tertuju kepada Tuhan. Pengharapan kami tetap kami fokuskan, tetap kami arahkan kepada Tuhan. Tuhan, jagalah kami, mampukan kami untuk memiliki iman yang teguh, keyakinan teguh, kepercayaan yang teguh di tengah-tengah kehidupan ini. Walaupun di tengah-tengah pergumulan dan permasalahan kami, tetapi kami mau meyakinkan diri kami bahwa iman kami tetap tertuju kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini bersama-sama dengan jemaat Tuhan, kami hendak menyampaikan syafaat kami. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam sepekan ini merayakan sukacita di dalam Tuhan, merayakan kasih setia Tuhan melalui pertambahan usia 1 tahun. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan. Biarlah di tengah-tengah rasa sukacita dan syukur mereka yang juga menjadi sukacita dan syukur kami, mereka boleh senantiasa
selalu memperoleh berkat damai sejahtera dan sukacita, penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami ingin berdoa secara khusus bagi Ibu Aldi Bornababan yang juga merasakan karya kasih Tuhan melalui pertambahan usia. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan boleh sertai, mendengarkan setiap doa dan harapan beliau beserta saudara-saudara kami yang juga merayakan hari ulang tahunnya. Ya Tuhan, di samping itu kami juga ingin berdoa bagi jemaat Tuhan yang bergumul dengan fisiknya, yang bergumul dengan pikirannya, yang bergumul dengan mentalnya. Kiranya Tuhan pulihkan mereka, memberkati segala bentuk usaha upaya pengobatan, sehingga melalui itu Tuhan boleh berkarya. Tuhan juga kiranya boleh menghadirkan keluarga untuk senantiasa mendampingi mereka, sehingga melalui keluarga Tuhan boleh hadir, memberikan pendampingan, memberikan penyertaan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi pribadi maupun bagi keluarga yang mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Tuhan melalui gereja Tuhan. Keluarga Bapak Besianturi Boru Dalimunte, keluarga Bapak J. Purba Bornababan, kiranya Tuhan senantiasa menerima ungkapan rasa syukur mereka. Tuhan senantiasa memberkati, menyertai kehidupan keluarga di dalam kehidupan, di dalam perjalanan kehidupan ini, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Pada akhirnya Tuhan, kami ingin berdoa untuk pemulihan bangsa kami dan pemulihan dunia ini. Di tengah-tengah masa-masa pandemi yang sedang terjadi, kiranya kami boleh tetap beriman dan berani beriman untuk membawa kami kepada kehidupan, bukan iman yang mencelakai kami, bukan iman yang membawa kami kepada kehancuran dan kematian, tetapi iman yang senantiasa membawa kami kepada kehidupan, kesehatan, bahkan bukan hanya diri kami tetapi orang lain juga dapat mengupayakan itu. Kiranya Tuhan, kami tidak tahu kapan ini akan berakhir, tapi kami tetap berharap kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, sebab tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan, dan biarlah pertolongan Tuhan kepada kami tetap nyata di tengah-tengah masa pandemi yang sedang terjadi. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah syafaat kami yang kami nyatakan hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami, Sang Pemberi anugerah keselamatan bagi kami. Dan pada kesempatan kali ini kami hendak berdoa sebagaimana doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jemaat Tuhan, kita akan mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan tersebut, dengarkanlah nas persembahan yang menjadi dasar ungkapan rasa syukur kita. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Be
jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami mensyukuri berkat anugerah Tuhan yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Dan sebagai bentuk rasa syukur kami atas setiap karya Tuhan bagi diri kami memberikan persembahan kami. Terimalah Tuhan apa yang kami berikan, dan biarlah persembahan ini boleh menjadi bentuk bagi kami untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam persekutuan kami. Dan mampukan kami ya Tuhan, majelis jemaat, untuk dapat mengelola persembahan ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab. Inilah doa kami Tuhan, inilah persembahan kami yang kami nyatakan hanya kepada Tuhan. Dan di dalam Kristus Yesus sang sumber berkat kami, sumber anugerah kami menyampaikan doa ini. Amin. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, membaringkan aku berteduh di padang hijau berkerang. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai cerlang bening kepada domba haus dan lesu. Gembala baik memberikan air segar, ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar,
Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih.